Welcome to Bacotan Ed. Masih sama seperti konten-konten Bacotan Ed sebelumnya, di konten ini cuma berisi bacotan gua aja. So, buat kalian yang nggak suka dengerin bacotan gua, ya jangan tonton video ini. Kalian nyium bau gak sih? Di konten kali ini gua mau membawakan sebuah kisah yang sempat viral atau naik di pertengahan tahun 2019 yang menyangkut sebuah channel YouTube yang bernama Kit Yap. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu tentang kisah yang berbau konspirasi ini. Ya, bila kalian memikirkan yang sama dengan pikiran gua, berarti kalian paranormal. Jadi ceritanya wanita yang berada di dalam video di channelnya Kit Yap ini dikatakan adalah korban penculikan yang dipaksa untuk membuat konten mukbang di dalam channelnya Kit Yap tersebut. Belum diketahui pasti apakah si wanita itu memang bernama Kit Yap atau Kit Yap adalah sebuah nama random yang digunakan di channel tersebut. Jadi awalnya channel ini itu biasa-biasa saja seperti channel mukbang-mukbang lainnya. Tidak ada yang aneh di video-videonya. Tetapi di sebuah uploadan videonya yang berjudul Two Wall Fish, Wall Giant Squid, Lobster, King Crab, Salmon, and Tuna Raw, Octopus, Scallop, and Skim, gimana sih bacanya? Itu di sanalah mulai muncul keanehan-keanehan di videonya. Dan dilanjutkan dengan di video-video uploadan selanjutnya juga mulai muncul banyak keanehan. Nah, gua akan bahas di videonya yang ini dulu, yang gua bilang tadi itu, apa aja sih keanehan yang ada di dalam videonya. Yang pertama, lu bakal ngelihat di thumbnail video tersebut, banyak yang mengatakan bahwa thumbnail tersebut atau thumbnail video tersebut mengandung unsur iblis, di mana tentakel guritanya itu menyerupai tanduk iblis. Dan bila kalian menonton videonya, di menit keempat, kalian akan mendengar suara gebrakan keras di belakangnya Kit Yap ini. Seperti suara gebrakan yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa gua bilang suara tersebut aneh? Karena si Kit Yap ini di video selanjutnya sempat bilang bahwa dia hanya sendiri membuat videonya dan tidak ada seorang pun di rumahnya saat itu. Lantas, suara apakah itu? Masih di video ini, tepatnya itu di menit kelima, kalian akan melihat tangannya si Kit Yap ini melakukan gerakan aneh, seperti gerakan mengetik, lalu dia mengetuk-ngetuk mangkok yang berada di depannya. Banyak yang bilang bahwa gerakan tersebut adalah sebuah kode Morse atau kode Morse yang diberikan olehnya kepada para penonton agar para penonton bisa menyelamatkan dirinya yang diculik dan dipaksa membuat konten tersebut. Tetapi karena gua tidak terlalu mengerti tentang kode Morse, mungkin ada dari kalian yang tahu apakah itu benaran kode Morse atau enggak, atau itu adalah sebuah gerakan random dari wanita yang ada di video tersebut. Bisa kalian coret-coret di kolom komentar di bawah. Dan bila kalian masih menontonnya dan kalian sampai di menit ke-14, ke-40 tepatnya, kalian akan melihat si Kit Yap ini atau si wanita yang berada di dalam video ini sedang memotong sebuah ikan. Tetapi anehnya, dia memotong ikan tersebut dengan menggunakan pisau yang ujung pisaunya diarahkan tepat ke dada dari wanita itu sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya si wanita itu sedang menunjukkan bahwa ada seseorang di belakang kamera yang ingin menyakiti dia saat itu. Tetapi dia tidak bisa langsung mengatakannya di depan kamera karena kemungkinan dia akan disakiti atau bahkan dibunuh saat itu juga. Nah, di video ini ada sebuah kode yang menurut gua sangatlah jelas, yaitu di menit ke-17. Di sana muncul sebuah tulisan pop-up yang keseluruhan katanya menggunakan huruf kecil, tetapi ada 3 huruf yang menggunakan huruf kapital. Dan jika ketiga huruf kapital itu digabungkan akan membentuk sebuah kata SOS. SOS adalah sebuah tanda bahaya internasional yang sering digunakan bila seseorang merasa nyawanya dalam sebuah ancaman. Apakah nyawa wanita ini benar-benar berada dalam sebuah ancaman?
Masih di dalam video ini, tepatnya di menit ke-20, kalian akan melihat si wanita ini mulai memperlambat gerakan makannya, seolah-olah dia sudah tidak bisa lagi memakan makanan tersebut. Tetapi pada saat itu juga mangkok di depannya bergeser, seolah-olah ada yang menggeser. Dan langsung si wanita tersebut kembali mempercepat gerakan memakan makanannya. Banyak penggemar konspirasi di luar sana mengatakan bahwa geseran dari mangkok tersebut adalah sebuah ancaman dari orang yang berada di belakang kamera. Yang menambah aneh dari video ini adalah akunnya Kate Yap ini mengepin komentarnya sendiri di video uploadannya itu. Tetapi di komentarnya tersebut, akun Kate Yap ini menggunakan kata dia terhadap dirinya sendiri. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga terhadap dirinya. Entah untuk apa dia melakukan itu, tidak ada yang tahu. Di video uploadannya berikutnya, channel ini memberi judul I'm Alive pada videonya. Seolah-olah dia menegaskan bahwa si wanita yang berada di videonya sedang baik-baik saja dan tidak ada dalam sebuah masalah besar. Channel ini melakukannya setelah video sebelumnya yang jumlah viewernya cukup banyak, mengundang banyak sekali reaksi tentang wanita tersebut yang berada di dalam video. Di video I'm Alive ini pun banyak sekali kontroversi atau konspirasi dan keanehan di dalamnya. Mulai dari judulnya, bila huruf awal dari judul tersebut dihitung berdasarkan letaknya, seperti huruf I terletak di huruf ke-9 dan A huruf ke-1 dan A lagi huruf ke-1 akan membentuk sebuah angka 911. 911 ini adalah sebuah angka panggilan darurat yang biasa digunakan di Amerika. Ini digunakan bila seseorang berada dalam sebuah ancaman. Pasti kalian sudah sering melihatnya di film-film Hollywood bahwa sering menggunakan nomor ini untuk melakukan panggilan darurat. Apakah ini hanya sebuah kebetulan semata? Atau memang wanita tersebut memang dalam sebuah ancaman? Menurut kalian? Di video ini pun ada sebuah kode atau sebuah keanehan lagi yang sempat gua lihat, di mana ada sebuah kalimat yang diawali dengan huruf besar dan ditebalkan. Kalimat-kalimat tersebut muncul di detik ke-4, detik ke-8, menit ke-7, detik ke-52, menit ke-11, detik ke-26. Jadi kalimat-kalimat tersebut diawal dengan huruf kapital dan ditebalkan. Anehnya, bila huruf-huruf kapital tadi digabungkan akan membuat sebuah kata help. Apakah si wanita ini ingin meminta pertolongan? Apakah ini lagi-lagi sebuah kebetulan? Tetapi faktanya, selain 4 huruf kapital tadi, tidak ada lagi huruf-huruf dalam video ini yang menggunakan huruf kapital, selain 4 huruf tadi. Dan di menit ke-14 di video ini, kalau kalian mendengarkan secara seksama, akan terdengar suara kecil yang berbunyi help me. Bisa kalian dengarkan? Mungkin memang itu bukan suaranya si wanita ini, tetapi mungkin si wanita ini mengambil suara tersebut random dari internet agar tidak diketahui oleh si penculik tadi. Selanjutnya adalah video yang berjudul I dip seafood in my soda. Jadi di video ini, di awal video ini, kalian akan disuguhi bermacam-macam jenis seafood dan dikasih nama oleh channel tersebut. Tetapi bila kalian melihatnya secara seksama, nama-nama seafood di bagian bawah, kalau digabungkan huruf depannya, lagi-lagi akan membentuk sebuah kata SOS. Apakah ini lagi-lagi sebuah kebetulan menurut kalian? Di video ini juga si wanita tersebut
terlihat di mulutnya ada sebuah benda yang diyakini itu adalah sebuah pil atau tablet. Tablet apakah tersebut? Karena gua bukan anak kedokteran, gua nggak tahu. Mungkin ada kalian yang berasal dari ilmu kedokteran, bisa kalian jelaskan pil apa yang cara mengonsumsinya seperti itu. Gua juga malas carinya, karena gua nggak ngerti. Lanjut ke video berikutnya yang berjudul A Cooking Brian. Nah, di video inilah si wanita tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang menolongnya membuat video ini dan dia hanya sendiri berada di rumahnya. Bisa kalian lihat di menit ke-3, detik ke-36. Ada sebuah tulisan pop-up yang mengatakan bahwa nobody is here dan seterusnya. Tetapi setelah dia menegaskan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana dengan tulisannya yang tadi itu, entah kenapa kamera yang digunakan untuk merekam seperti bergerak. Dan secara refleks wanita tersebut yang berada di video menengok ke arah belakang kameranya. Seolah-olah ada seseorang yang berada di belakang kamera tersebut. Walaupun dia sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Di menit ke-12 video ini, lagi-lagi terlihat sebuah tulisan pop-up yang bertuliskan "Stop worry about me and take care yourself." Yang gua artikan kalau nggak salah ya, karena Inggris gua rada kurang, berhenti mengkhawatirkan saya dan perhatikanlah dirimu. Seolah-olah dia tidak mau diperhatikan oleh para penonton. Tetapi gua kira tulisan ini adalah sebuah tulisan yang hanya dibuat agar si penculik tidak curiga tentang keanehan-keanehan yang ada di videonya selama ini. Nah, di videonya yang selanjutnya yang berjudul I Losing My Tooth During This Meal, yang berarti itu kalau nggak salah dia kehilangan giginya dan bla bla bla, gua nggak tahu lagi. Di video tersebut, tepatnya di menit ke-4, kalian akan melihat si wanita ini seperti sedang mendengarkan aba-aba dari seseorang yang berada di belakang kamera. Dan dilanjutkan dengan gerakan mengangguk seperti mengiyakan aba-aba tersebut. Ini menjadi sebuah keanehan lagi karena di video sebelumnya wanita ini atau channel ini mengatakan bahwa dia hanya sendiri membuat video tersebut. Tidak ada orang yang membantu untuk pembuatan video ini. Siapakah itu? Mungkin itu bapakmu yang sudah lama gak pulang? Di video ini kalian akan melihat kejadian yang menurut gua sangatlah aneh. Si Ketiat atau si wanita ini mematahkan giginya saat sedang memakan makanannya. Setelah giginya patah, anehnya dia tidak berhenti untuk mengobati giginya yang patah tersebut. Tetapi dia melanjutkan memakan makanannya. Kalau manusia normal, misalnya aja kalau lu sedang makan terus gigi lu patah, apa kalian akan kembali memakan makanan kalian? Atau kalian mengobati gigi kalian terlebih dahulu? Aneh, si wanita ini tidak mengobati giginya yang patah dan kembali memakan makanannya tanpa menghiraukan apapun itu. Apa menurut kalian ini wajar? Keanehan terakhir di video ini terletak di menit ke-18. Kembali lagi ada sebuah tulisan pop-up yang bertuliskan, "Oh my God, I can die in peace after this bed." Yang kalau gak salah gua mengartikan, ya Tuhan, saya bisa mati setelah kekenyangan, kalau gak salah sih. Anehnya, setelah video ini diupload, tidak ada lagi video-video lainnya dari channel ini. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa ungkapan I can die atau saya bisa mati yang ada di videonya Ketiat yang terakhir adalah ungkapan bahwa
si wanita yang di dalam video tersebut benar-benar telah meninggal. Tetapi belakangan ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa si wanita ini bisa kabur atau melarikan diri dari si penculik ini. Bersamaan dengan adanya sebuah poster yang berisi dicari orang hilang yang berhadiah sekitar 10.000 US dollar. Tak sampai di sana, seorang motovlogger yang bernama Joe Mac sempat melihat seorang wanita yang dipercaya itu adalah orang yang berada di selembaran atau di poster yang memuat orang hilang yang tadi. Setelah si pemotor itu melihat seorang wanita tersebut, dia lantas menelpon pihak yang berwajib dan mengadukan apa yang dia lihat tentang wanita tersebut. Setelah itu, pihak berwajib pun langsung menuju lokasi di sebuah pegunungan di mana si pemotor tadi melihat wanita tersebut. Tapi sayangnya setelah 2 hari pencarian, wanita tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Saat wanita ini meninggal dunia, entah ini kebetulan atau apalah itu namanya, saat bersamaan channel YouTube Kate Yap ini berhenti mengupload videonya. Banyak yang bilang bahwa foto wanita yang hilang tersebut adalah wanita yang berada di channelnya Kate Yap ini. Selain itu, belakangan ada sebuah video yang katanya itu adalah video wanita di channelnya Kate Yap yang penuh misteri ini. I've been in a relationship for 3.5 years with a guy who I thought was the love of my life. He was the love of my life. Jadi dikatakan dengan pasti itu bukanlah wanita yang berada di channelnya Kate Yap. Mungkin sampai saat ini si wanita yang berada di channelnya Kate Yap itu tidak diketahui keberadaannya. Apakah dia masih hidup? Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya? Atau mungkin hal yang terburuk telah terjadi padanya? Tidak ada yang tahu. Begitu pula keanehan-keanehan yang ada di video-video channel tersebut. Apakah itu memang sebuah kode yang diberikan oleh si wanita yang ada di dalam video tersebut? Ataukah itu hanyalah sebuah teknik pemasaran dari channel tersebut untuk mendapatkan viewer dan subscriber lebih banyak lagi? Itu semua masih menjadi misteri. Jadi menurut kalian, apakah channel tersebut beneran berisi wanita yang disandra? Atau semua kejadian ini hanyalah berupa settingan semata? Ya, seperti di awal gua bilang, konten ini cuma berisi bacotan gua aja. Ya, gua gak ngapa-ngapain sih, cuma ngebacot, gak ada giveaway, gak ada prank, dan yang pasti tidak ada penonton alay. See you next video. Thank you.